Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa, wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin khair wal ijabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwal abada min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, baik yang berhadir di majelis musala ini maupun yang di ruang Zoom. Tidak henti-hentinya kembali kita sampaikan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian maupun pelatihan terjemah Al-Qur'an secara lafziah. Alhamdulillah kita bisa melihat malam hari ini wajah-wajah yang masih istiqomah. Mudah-mudahan usaha kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini juga ada wajah-wajah baru ini ya. Wajah-wajah baru yang datang yang dari jarak yang cukup jauh. Dari bumi asih, Pak Sukemi. Alhamdulillah, selamat datang. Dari bumi asih, Kecamatan Panipatan. Juga ada Bapak Sender ya, dari Ketapang. Alhamdulillah. Begitu juga para peserta yang hari ini tidak bisa berhadir langsung dan mengikuti acara ini lewat ruang Zoom. Kemudian salat dan salam juga semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula keluarga beliau, zuriat beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita telah menuntaskan beberapa pembahasan surah ya. Dari surah Al-Fatihah sebagai pembuka dari Al-Quran. Kemudian surah Al-Ikhlas. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Serta kemarin itu dari surah Al-Lahab. Kalau di buku materi kita ini, kita membukanya dari sebelah kanan, ya. Dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari belakang ya. Biasa kalau buka buku kan dari kiri, ini dari kanan. Sebelah kanan kita ambil halaman pertama, kemudian halaman kedua. Sengaja kita mengambil surah-surah pendek, ya dengan harapan ya surah-surah ini maknanya itu, terjemahannya itu kita bisa mudah ingat karena sering dipakai saat kita melaksanakan sholat. Dan semoga nanti ketika imam membaca ayat-ayat atau surah-surah tersebut, itu kita akan merasa terulang kembali pelajaran yang malam hari ini atau malam-malam sebelumnya kita laksanakan. Baik, kita malam hari ini insya Allah membahas surah yang cukup pendek, yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr 3 ayat ya. 3 ayat. Namun meskipun pendek, surah ini memiliki latar belakang maupun cerita yang sangat agung dalam perkembangan dunia Islam.
Ya, seperti biasa kita baca sama-sama surah tersebut, lalu nanti kita bacakan terjemahnya per kata, lalu kita urai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita Astagfirullah, terpotong ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya, kita mulai ya dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, silahkan diikuti. Apabila. Jaa, telah datang. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia. Yadkhuluna, mereka masuk. Fi dinillah, ke dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan memohonlah ampunan kepadanya. Innahu, sungguh dia. Kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Iya, itu tadi sekilas
makna terjemah dari ayat tersebut telah kita penggal. Nah, asistennya. Akun siapa? Oh, lawas. Nah, biar aja nomornya. Cuma bahasa. Ini ada apa? Malam hari ini kita membahas surah An-Nasr. 3 huruf ya, nun, shad, dan ra. Nasr artinya pertolongan. Kita sudah terbiasa untuk di Indonesia ini dengan istilah nasr ini. Nasara ya. Nasara artinya menolong. Kalau nasrun artinya pertolongan. Kemudian ada orang yang paling sering menggunakan nama, bukan paling sering ya, kita sering mendengar istilah nama ya, Nasir, artinya yang menolong. Nah, Muhammad Nasir, bahkan jadi sempat jadi tokoh nasional ya, Muhammad Nasir, artinya yang menolong. Ada lagi kita mendengar Nasruddin. Mansur. Oh iya, ini kurang pas. Mansur. Nah, artinya tolong Nasir, Mansur yang ditolong. Nah, salah satu bupati di Kabupaten Banjar itu namanya. Iya, Mansur S ya, penyanyi. Bupati Banjar Saidi Mansur, bapaknya Haji Mansur. Nah, jadi bahasa Indonesia itu nama-nama Arab sebagian ya yang memang diambil dari bahasa Arab. Cuman penulisannya aja yang beda. Nah, ini kan Nasir. Cuma kita biasa membaca atau menulis Nasir. Nah. Mansur, ada wawunya di sini Mansur. Tapi biasa disebut Mansur. Nah, memang karena bahasa Indonesia, jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian. Malam hari ini kita membahas tentang An-Nasr. Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza artinya apabila. Jadi nanti kalau kita ketemu kata idza, maka artinya apabila. Nah, kalau huruf seperti ini artinya biasanya tetap ya, tidak berubah. Apabila atau jika
ja'a. Artinya ja'a telah datang. Artinya sudah berlalu nih, sudah datang. Idza ja'a, apa yang telah datang? Nah, tadi kita mengenal istilahnya nasrun tadi ya. Nasrun. Nah, nasrun ya artinya pertolongan. Kemudian karena dia disambungkan atau didopakan dengan Allah, maka tanwinnya hilang menjadi nasru saja. Nasrullah. Iza ja'a nasrullah. Nasru, pertolongan Allah. Iza ja'a nasrullahi, kelas artinya wal fath. Wal fath. Ja'a nasrullahi wal fath. Idza, apabila, ja'a telah datang, nasru, pertolongan Allah, wal fath, wanya dan fath, apa di sana fath? Kemenangan. Nah, jadi ayat ini merupakan ayat pembuka ya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, dalam bahasa Arab bila ada iza, ini nanti akan diikuti dengan fa. Tapi fa-nya di mana nanti kita baca pada ayat-ayat berikutnya ya. Jika terjadi, misalnya jika awan mulai mendung, maka terjadi hujan. Nah, iza titik-titik fa. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila atau jika pertolongan Allah datang dan kemenangan. Nah, ini belum selesai surah ayatnya. Belum selesai. Nanti ada ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, sebelum kita masuk ke ayat 2, ini masih ingat nggak? Ingat ya? Kalau kita hapus. Ya. Sekarang kalau kita hapus, apa artinya ini? Idza jaa nasru Allah wa al-fath. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Nah, karena ini belum lengkap, kita masuk ke ayat berikutnya lah. Wa ra'ai. Iya. Nah, harus dilihat dulu. Wa ra'aita. Wa ra'aita. Wa-nya artinya dan. Ra'aita, engkau melihat. Nah, engkaunya yang mana nih? Nah, ra'aita. Asal katanya ro'a. Nah, ro'a. Maka kemudian ketika bersambung dengan ta, ro'a ininya dibuang menjadi ya. Diubah menjadi ya. Ra'aita. Nah, sekarang kalau misalnya ininya kita ganti menjadi ra'aina. Artinya kami melihat. Kalau kita ganti lagi menjadi ra'ai, itu artinya aku melihat. Aku melihat. Ini pelajaran waktu dulu ya. Metode Granada dulu ya, mengenal
Jadi kata kerja bentuk lampau. Ra'aitu, aku melihat. Kalau diganti dengan ra'aitum, kalian melihat. Ya. Nah, jadi yang pelakunya yang siapa yang melihat? Ta, na, tu, atau tum. Nah, di sini namanya pelakunya. Kata kerjanya ro'aya. Ro'aita, ro'aina, ro'aitu, ro'aitum, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang lain. Nah, ini salah satu contoh aja. Wa ro'aita berarti engkau melihat. Jadi yang engkaunya adalah ini. Engkau. Ro'aya melihat. Wa ra'aita, siapa yang dilihat nih? An-nasa. Anas artinya manusia. Wa ra'aitan nasa, kemudian yadkhulu. Yadkhuluna. Iya. Yadkhuluna. Nah, ini kata kerja bentuk sedang atau kita sering kan bila diawali huruf ya. Nah, kalau iya kemudian ada waw nun akhir itu artinya mereka. Tapi kalau iya saja ya ada hulu. Nah, artinya ya di sini dia masuk. Ya dahuluna tadi mereka masuk ya. Ya dahulu dia yang masuk. Kalau di sini diganti dengan dahulu kami. Mana yang kaminya? Nanya. Ya. Kalau diganti dengan dahulu artinya aku masuk. Nah, masih ingat ya? Kita mengulang-ulang pelajaran sederhana aja nih. Iya dahuluna, ada ya, ada waw nun artinya mereka. Dakhala, adkhulu artinya masuk. Iya dahuluna di ini disambung ke sini. Dinilah. Fi-nya di dalam. Din agama lah Allah. Jadi wa ra'aita, wa-nya dan ra'aita engkau melihat anas manusia yadkhuluna mereka masuk di dalam din agama Allah. Jadi apabila jaa telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath kemenangan wa ra'aita kau melihat an-nasa yadkhuluna di Allah. Nah, ya. Sebenarnya ini apa sih ceritanya nih ya? Apa ya kok ada ayat ini ya? Nah. Jadi apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan wa ra'aitan nas maka engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah mereka masuk
ke dalam agama Allah. Ada satu lagi ya sebenarnya. Apa itu? Afwajan atau afwaja ya. Afwaja di situ berbondong-bondong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah An-Nasr ini adalah menurut kebanyakan ulama adalah surah yang diturunkan pada saat haji wada atau haji terakhir yang dilakukan atau dijalani oleh Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah, setelah ditaklukkannya kota Mekah. Makanya kemudian di sini Allah menyebut idza jaa nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, apa yang dimaksud kemenangan ini? Al-fathnya di sini menurut para ulama adalah penaklukan atau pembuka futuhat ya, futuhat kota Mekah. Al-fath di sini diterjemahkan kemenangan. Kalau kita di awal surah, di awal membaca Al-Quran kita mengenal Al-Fatihah ya. Gimana ya tulisannya? Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Ini sama juga. Kalau Al-Fatihah itu pembuka ya. Nah. Al-Fatihah. Itu artinya pembuka. Sama dengan Al-Fath. Nah, jadi dibukanya kota Mekah itu merupakan salah satu kemenangan. Jadi setelah Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, nah, itu kan dakwah beliau itu dihalangi, kemudian diganggu dan tidak bisa berkembang. Lalu beliau kemudian hijrah ke Madinah. Nah, beliau didukung oleh suku Aus dan Khazraj, lalu mendirikan sebuah pemerintahan atau daulah ya. Nah, setelah 8 tahun di Madinah, beliau kemudian akhirnya berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nah, karena beliau berhasil menaklukkan kota Mekah yang dulunya memusuhi, maka kemudian apa yang terjadi? Setelah Mekah ditaklukkan, maka wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat manusia banyak yang masuk ke dalam agama Allah, maksudnya ke dalam Islam, afwajan, berbondong-bondong. Jadi orang Arab yang belum mau masuk Islam, saat itu sebenarnya mereka menunggu ya. Bahkan mereka mengatakan, seandainya Muhammad itu benar seorang nabi, pasti dia bisa menaklukkan Mekah. Nah, ternyata begitu Mekah ditaklukkan, ternyata memang betul orang-orang Arab kemudian masuk Islam. Ada ulama mengatakan 700 orang dari Yaman menyatakan diri keislamannya. Jadi begitu Mekah ditaklukkan, 700 orang Yaman masuk Islam. Berbondong-bondong mendatangi Nabi. Begitu juga masyarakat Mekah yang dulunya memusuhi, akhirnya rame-rame mendatangi Nabi. Beberapa kabilah, termasuk dulu penduduk Taif. Taif dulu yang terkenal memusuhi Nabi juga ya, melempari beliau dengan batu itu, akhirnya datang ke Mekah. Menyatakan diri masuk Islam. Begitu juga suku-suku Baduy. Bahkan hampir seluruh Jazirah Arab kemudian menyatakan diri masuk Islam. Makanya disebutkan di sini yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk di dalam agama Allah. Apa agama Allah itu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu, yang diridhai Allah hanyalah Islam. Jadi mereka masuk Islam afwajan. Berbondong-bondong. Nah, kalau kata dasarnya itu faujan. Nah, atau fauju ya. Nah, faujan. Jadi kalau faujan itu artinya berombongan.
Kalau afwajan, rombongannya itu banyak. Nah, faujan atau faujun ya, itu satu rombongan. Kalau afwajan itu banyak rombongan. Jadi masuk Islamnya tuh memang berbondong-bondong. Jadi rame-rame, nggak sendirian. Jadi kalau ada namanya faujan itu artinya rombongan. Tapi ada lagi namanya fauzan. Kalau fauzan, kemenangan. Jadi selisihnya dikit aja ya. Faujan, rombongan. Fauzan, kemenangan. Fauzan Azim. Fauzan Al-Banjari. Ahmad Fauzan. Nah itu artinya kemenangan. Jadi jangan disambat. Digantilah orang namanya Fauzan, disambat Faujan. Nah ini berubah artinya nanti. Rombongan. Jadi itu afwaja. Jadi begitu ya, memang sifat manusia begitu. Kalau ada pihak yang berkuasa atau menang gitulah, baru kemudian banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Waktu beliau masih berjuang di Mekah, di Madinah, itu paling yang masuk Islam 1, 2 gitu kan. Atau ya paling banyak 5 atau 10. Paling banyak itu ya suku Aus dan Hazrat itu. Itu pun enggak semua, beberapa kepala sukunya aja. Tapi ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah yang disebut Al-Fath ini, kemenangan ini, karena berhasil menaklukkan kota Mekah yang dulunya memusuhi, dulunya itu disebut Darul Kufur, negeri kufur ya, atau negerinya para berhala saat itu, maka kemudian kabilah-kabilah Arab, kelompok-kelompok umat orang-orang Arab yang sekitarnya itu akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini artinya menang beneran kalau bisa menaklukkan Arab kan, kota Mekah. Karena kota Mekah ini juga salah satu pusat kunjungan lah. Sampai sekarang ya lah, jamaah haji kurang lebih sekarang ini berapa itu? 10 juta ada ya? 10 juta yang sekarang mengunjungi kota Mekah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah itu. Dari dulu memang kota Mekah ini tempat ibadah bangsa Arab maupun tempat ibadah di dunia. Sehingga kalau berhasil menaklukkan kota Mekah, maka dianggap memang sangat kuat. Nah, jadi ayat ini turun terkait pujian Allah kepada Rasulullah, kepada umat Islam, karena keberhasilannya menaklukkan kota Mekah. Tapi ingat, penaklukan itu tidak lepas karena adanya Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi ini terjadi kurang lebih penaklukan itu tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan beliau di Mekah 13 tahun. Berarti 13 ditambah 8, 21 tahun. 21 tahun. 13 tahun berdakwah di Mekah, lalu 8 tahun di Madinah. Akhirnya kemudian beliau berhasil menaklukkan kota Mekah wal Fath ini. Nah, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini tadi maksudnya di atas aja ya. Afwaja. Ya, kita ulang lagi ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita annasa yadkhuluna fi din Allah afwaja. Iya. Padahal ini sudah jam 9 ya. Masih fresh ya. Masih ingat.
Luar biasa ini. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian biar nggak salah tulisannya nah sambil dilihat. Yang ketiga, pasab. Oke. Oh, ini. Nah, fa-nya ini maka. Nah, ini tadi iza ini apabila atau jika ketika ada iza maka nanti ada pasangannya adalah fa, maka. Nah, ini pasangannya. Fasabbih. Sabbih ini perintah artinya bertasbihlah. Sabbaha yusabbihu, kemudian kata kerjanya adalah perintahnya tabbih. Bertasbihlah. Fasabbih, kemudian bihamdi, dengan hamdi apa? Bihamdi apa? Dengan memuji. Bi-nya dengan, hamdinya memuji. Masih ingat kita surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji. Nah, ini masih sama. Bihamdi Rob. Iya, Rabbika ya. Rabbika. Rabbika. Dengan memuji Rabbika. Rabbi, Tuhan. Ka, iya, Tuhanmu. Munya huruf besar apa huruf kecil? Huruf kecil. Fasabih bihamdi Rabbika. Kemudian wastagfir. Nah, memang ini jarang dibaca ini. Ya, kalau kita membaca Al-Quran biasanya kita sampai wastagfir gitu aja ya. Walaupun ada hu-nya. Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Wa-nya dan IST ya, IST ya. Ini artinya minta. Iste. Kemudian ghafara, ampunan. Minta ampunan. Hu. Siapa hu di sini? Dia. Nah, dianya huruf besar apa kecil? Huruf besar. Karena dia kepada Allah. Jadi bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, bila sudah terjadi seperti itu apa? Fasabbih, maka bertasbihlah. Bagaimana bertasbihnya? Bihamdi rabbika, dengan menyebut atau memuji Tuhanmu. Kemudian setelah bertasbih, kemudian baca pujian bagi wastaghfir dan mohon ampunan kepadanya. Sampai situ ya. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Inna apa inna? Sesungguhnya atau sungguh boleh. Ho, dia ini huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Sesungguhnya dia karena adalah tawwaba, maha
Maha penerima taubat. Taubat. Jadi ini Allah mengatakan, jika pertolongan Allah datang, kemenangan dan seterusnya, maka apa yang harus kita lakukan? Sabih, bertasbihlah. Apa tasbih itu? Sebagai ulama mengatakan tasbih adalah ucapan yang disertai amal untuk mengagungkan Allah. Ya, paling mudahnya bertasbih itu kan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, mengagungkan Tuhanmu sebagai pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang beriman. Sederhananya kita mengatakan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau pas ini mengucapkan subhanallah, bihamdi rabbika, ini mengucapkan alhamdulillah. Lalu seterusnya wastaghfirhu, dan minta ampunan. Ini kita mengucapkan istighfar, astagfirullah. Makanya setelah turunnya ayat ini, Rasulullah itu terbiasa mengamalkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Bahkan dalam salah satu sujud itu ada bacaan yang lengkap menurut teks ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh, bukannya. Itu para majelis ya. Itu juga sebenarnya ngambil dari ini juga, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasal di rabbika wastaghfir. Jadi bertasbih subhanallah, alhamdulillah, kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini nanti sebenarnya ada penjelasannya kenapa jadi begini. Kemudian innahu, sesungguhnya dia, karena adalah, di sini bahkan adalah ya. Karena ini banyak maknanya, cuma kita ambil yang ini dulu. Adalah tawwaba, maha penerima taubat. Nah, Allah sendiri menerima taubat itu terkait dengan yang mana? Fasabe, bihari, atau wastaghfiru. Nah, jadi ketika ayat ini turun, ini kan adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat itulah. Setelah mereka menaklukkan kota Mekah, kemudian bangsa Arab banyak yang masuk Islam, maka kemudian Allah tidak menyuruh mereka berpesta pora ya, tapi Allah menyuruh mereka bertasbih. Artinya ingat nih, bahwa kemenangan itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Bisa saja kita berusaha, tapi jangan lupa kita juga harus berdoa ya. Berusaha dan berdoa. Ketika kemudian usaha kita belum dikabulkan atau belum membuahkan hasil, maka kita tetap berpasrah kepada Allah. Karena itu juga usaha dibarengi dengan doa. Tapi doa saja juga tanpa usaha juga pas ya. Dua-duanya harus bisa dilakukan bersama-sama. Wasta'inu bis sabri was minta kepada Allah bisa dengan sabar, sholat dan sholat. Nah, pasabih, maka bertasbihlah, mengagungkan Allah, subhanallah, dan banyak lagi kalimat yang lain, berzikir juga bertasbih. Bihamdi rabbika, dan memuji Tuhanmu, alhamdulillah. Wastaghfirhu, dan meminta ampunan. Nah, kenapa kau minta ampun? Padahal sudah bertasbih, memuji Allah, meminta ampun. Nah, ini ada penjelasan.
Biasanya kalau orang meraih kemenangan, itu kan biasanya dia merasa bangga ya. Merasa bangga, kemudian dia merasa dirinya hebat. Nah, itu supaya rasa bangga dan rasa hebat itu tidak menjadi nomor satu, maka ingat, semua kemenangan, semua kejayaan itu tidak lepas dari Nasrullah. Jadi kembali ucapkan alhamdulillah dan beristighfar, karena bisa jadi kalau hasilnya kan bangga diri kita, ya lupa kan bahwa ini semua ada pertolongan Allah. Makanya kemudian diingatkan wastaghfirullah dan minta ampun kepadanya. Padahal kan ini orang masuk Islam ya, wah senang kan, sukses nih berdakwah, banyak orang masuk Islam, banyak yang ngaji, banyak yang datang ke masjid, banyak yang mau ke masjid, banyak yang meninggalkan kemaksiatan, maksudnya senang ya. Wah. Tapi kemudian nanti yang muncul ini karena dakwah saya, karena saya. Coba kalau nggak saya, wah misalnya, coba kalau nggak ada saya, nggak mungkin ini. Kan biasanya muncul seperti itu rasa itu. Allah wastaghfirhu. Mohon ampun. Barangkali ada perasaan seperti itu. Karena semua hal tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saudara-saudara bisa datang, bapak-bapak bisa datang sini ketika memang Allah mengizinkan. Nggak ada hujan. Ya kan? Coba kalau dikasih hujan sedikit rintik aja. Kira-kira mikir juga ya. Hah? Yang jauh yang mikir. Apalagi yang jauh. Hujan ya, cuacanya dingin. Wah, mikir-mikir tuh. Belum lagi kalau misalnya diuji dengan sakit. Nah, wah, kepala berat. Ini alhamdulillah Pak Binoko sudah datang. Nah, kemarin mungkin ini kondisinya masih kurang fit juga. Nah, iya itu. Tapi alhamdulillah walaupun sakit bisa. Nah, belum sedikit bukan enak juga beberapa hari ini. Tapi alhamdulillah karena pertolongan Allah ada niat dimudahkan lah. Kadang-kadang kalau kita merasa berat, tapi kalau ada ikut pengajian, komisi pengajian, insya Allah nanti terasa ringan, hilang penyakitnya. Ya. Nanti kalau balik lagi ke rumah muncul lagi, itu urusan lain lah. Yang penting karena pertolongan Allah. Kita udah niat datang ke sini misalnya, tapi ketika ada sakit, yang dia nggak bisa datang, bisa jadi karena ada hal lain. Maka oleh karena itu kita harus ingat semuanya tidak berlepas dari Nasrullah, pertolongan Allah. Kita berkehendak, tapi Allah yang menentukan. Nah, Nabi Muhammad saja manusia terbaik itu kan memerlukan waktu 21 tahun untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, 21 tahun dikali 365 hari berapa? Nah, karena kayak itu kan 3.600 bisa 10.000 hari. Bukan waktu yang singkat. Tapi beliau adalah orang yang sangat sabar menunggu pertolongan. Bukan menunggu sih sebenarnya lebih tepatnya. Berjuang meraih pertolongan Allah. Nah, ini maksud dari bahasan ringkas dari ayat An-Nasr. An-Nasr. Karena nanti kalau didalami lagi bagaimana perjuangan Rasul itu panjang sekali. Panjang sekali. Dan itu nanti bisa kita dengarkan, bisa kita simak pada acara kajian Sirah Nabawiyah. Kajian Sirah Nabawiyah yang dilaksanakan insya Allah setiap malam Rabu juga di tempat ini juga. Nah, kebetulan jadwalnya pekan depan insya Allah. Kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Jadi nanti kita dapat melihat, mendengar bagaimana gambaran perjuangan Nabi untuk menegakkan agama Islam tersebut.
Seandainya ini tidak terjadi, barangkali kita di sini sudah belum beragama ya. Nah, seandainya apa kemenangan ini tidak beragama apa? Hidup kita seperti apa? Nggak tahu ya. Atau bisa jadi udah ditutup sama bumi ini. Ya, tapi karena kemudian Allah menangkan agama ini, maka hingga sampai sekarang kita bisa beragama Islam lewat jasa para ulama, para guru-guru kita yang kemudian dibimbing oleh ulama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya ringkasnya tentang surah An-Nasr. Ya, mudah-mudahan kita masih ingat ya. Diulang lagi, sering-sering mengulang nanti kan hafal. Jadi kalau imam kena membaca Ustaz Sohimi pas lagi membaca surah ini kan kita bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ida, ya suaranya kurang nyaring. Ida jaa nasru dan iya. Kemudian ya. Iya. Mantap ini. Pak. Iya. 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 Alhamdulillah ya. Enak aja ya. Ya. Kita kita maknai secara seluruhnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya memang ini pola bahasa Arab kayak inilah. Cuma nanti kalau pola kalimat bahasa Indonesia, apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Nah, kayak gitu. Dalam bahasa Indonesia kayak itu polanya. Kalau dalam bahasa Arab ya kayak gini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam. Nah, fi dinillah Islam afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Nah, itu. Kalau diurai gini enak ya? Ngerti ya? Oke. Innahu kana tawwaba. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu atau dibahas ya?
Bisa? Tapi ini tidak mengubah ayat maksudnya lah. Nah, kalau yadkhuluna kemudian menjadi dengan tak, maka artinya menjadi kalian, betul. Jadi kalau tak ini kan kamu satu orang, tapi kalau ada waw kamu semua atau kamu kalian ada hulun. Nah itu. Jadi dalam bahasa Arab itu berubah titiknya bisa jadi berubah maknanya lah. Berubah titiknya nah, ya kemudian di atas jadi berubah maknanya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Ini singkat aja kita yang ayat ini. Kita mengulang kembali lah pelajaran sebelumnya, khususnya surah Al-Fatihah. Ini tujuannya supaya kita nanti dalam penggunaan sehari-harinya mudah-mudahan tetap ingat ya. Silakan dibuka pada halaman depan. Ini ada surah Al-Fatihah. Langsung tanyakan aja ya. Dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah, ada terjemahnya sini ya. Oke, tapi ini ada yang beberapa perkara ya. Kita kamu. Bismi artinya iya. Yang dengannya yang mana? Iya, namanya iya. Bismi dengan nama. Ar-Rahman. Ar-Rahman Maha Pengasih ya. Jangan ragu ya. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim iya. Alhamdulillah iya. Iya. Lillahi. Nah, kalau bagi berarti lillahi bagi Allah. Ya. Rabbi. Ya. Al-alamin. Iya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Iya. Maliki. Maliki pemilik ya. Yaumi iya. Ad-din iya. Nah, ini ada ketemu ad-din ya. Sama enggak dengannya itu? Dinillah. Iya, sama aja. Nah, hurufnya sama. Huruf dasarnya itu ya huruf dal, ya, dan nun. Kalau huruf alif lam itu huruf tambahan ya, itu huruf tambahan. Jadi hurufnya sama dengan adin ini, fidin. Cuma dalam Al-Fatihah ini adin di sini maknanya adalah pembalasan. Ya, ini menunjukkan nanti di akhirat ya, akhirat. Kalau di sini maknanya agama, dia masih dinnya. Tapi kalau nanti din itu dinamakan agama juga benar saja. Karena di akhirat nanti agama itu akan ditegakkan. Setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan agama. Ketentuan agama ya. Bukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di dunia, bukan. Makanya juga disebut hari agama. Karena hari itu agama ditegakkan. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah saya telah berbuat baik. Baiknya menurut siapa? Menurut agama. Saya telah berbuat benar. Benarnya menurut siapa? Kemudian Allah mengatakan engkau salah. Salahnya menurut siapa?
agama. Makanya kata yaumiddin ini juga katanya sama dengan dinnya ini. Karena hari itu juga hari gitu kan. Makanya istilah kita itu harus ikat kepada hukum syara. Karena setiap akidah itu nanti berdasarkan hukum syara. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, haram. Jadi setiap perbuatan kita nanti diukur berdasarkan itu. Yang hari ini laku wajib apa bukan misalnya. Wajib atau sunnah atau malah haram, wajib kata beliau. Nah, kalau wajib kerjakan. Menuntut ilmu itu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau orang nggak menuntut ilmu berarti berdosa. Nah, jadi kalau orang nggak mau menuntut ilmu sehingga dia tidak tahu bahwa amalnya itu benar atau salah, ya dia dosa. Dan karena menuntut ilmu. Nah, itu pembalasannya adalah berdasarkan agama. Makanya katanya sama, ad-din. Tapi untuk mana mempermudah itu disebut hari pembahasan. Kalau disebut hari agama nanti perlu dijelasin lagi kan. Nah. Jadi Malik Yaumiddin, dialah pemilik hari pembalasan. Manusia ketika di dunia kadang dia suka sekali Allah mengizinkan. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, sembunyi-sembunyi misalnya. Allah tidak larang, tidak langsung mati atau tidak langsung neraka enggak ya. Tapi di akhirat semua itu harus dibalas dengan ukuran agama. Tapi kalau rumahan kita pakai hari pembalasan ya enak enak diingat. Iya. Iya artinya iya artinya kepada. Iya kepada engkau. Nah, kenapa wadahannya di sini? Nah, karena iyakannya terus depan. Na'budu kami. Seandainya iyakannya ditaruh di belakang, yaitu na'budu iya, maka artinya kami menyembah engkau. Tapi karena iyaka ditaruh di depan, maka kemudian ada kata hanya pembahasan. Iyaka. Jadi itu posisi iyaknya itu. Iyaka na'budu artinya hanya engkau, kepada engkau kami menyembah. Kemudian wanya iya kepada engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdi iya ihdina iya as-sirata al-mustaqim iya. Jadi kalau ada namanya mustaqim itu artinya yang ada namanya husnul mustaqim. Artinya bagus sekali itu. Husnul kan baik, al-mustaqim yang lurus. Atau orang ngasih nama siratul mustaqim. Ya kan? Jalan yang lurus. Sirata jalan. Alladzina orang-orang yang ya. An'amta. Nah, mirip dengan ini tadi ya. Ra'aita. Nah. An'amta. Ra'aita. Nah, engkaunya yang mana? Taknya, oke. An'ama, engkau an'ama telah beri nikmat.
an'amta, engkau telah beri nikmat. Alaihim. Iya. Ghairi. Bukan. Al-maghdubi. Iya. Alaihim. Wala. Wanya dan lanya. Bukanlah. Ad-dhalin. Iya. Ini kira-kira pelajaran 4 minggu yang lalu ya. 4 minggu sebelumnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Mudah-mudahan tambah ingat ya. Bismillah. Iya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Lillahi Rabbi al-alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Maliki apa tadi? Pemilik. Yaumi ad-din. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Iya. Jadi as-sirata tadi al-mustaqim. Ya, kalau digabung iya. Sirata alladzina an'amta alaihim. Iya. Alaihim itu ada 2 kata ya. Ala. Nah, ini kan ada ya nih. Kemudian him. Ketika digabung menjadi alaihim. Nah, ghairi al-maghdub yang dimurkai. Iya. Ghairil maghdubi jalan orang-orang yang dimurkai. Kan kita tadi kan minta tunjuki ihdinas siratal mustaqim. Kita tadi minta jalan kan? Makanya di sini terjemahannya adalah jalan. Nah, jalan yang kita minta adalah sirata, jalan alladzina an'amta, orang-orang yang kau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim wala, dan bukan pula ad-dallin. Iya, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi tidak itu dalam bahasa Arab bisa ghairi ya. Ghairi itu tidak, bisa juga la. Nah, makanya kan ada kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. La-nya ini harus panjang ya. Kalau kita bacanya pendek berubah nanti artinya. La ilaha. Biasanya kalau kita
Kalau azan ya, misalnya asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dibacanya pendek, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu berubah artinya. Nah, berubah nanti. Nah, jadi la-nya ini ada alif. Ini lam. Ya, la. Kalau ini la yang ada alifnya, ini alifnya nih. Nah, ini mau panjang satu harakat. Tambah lagi, sudah satu alif, tambah harakatnya begini. Tambah satu lagi. Wah, lengkap banget. Makanya bacanya panjang. La. Nah, kenapa kalau dibaca pendek berubah? Nah, kalau la ini artinya sungguh. Kalau yang ini artinya tidak. Coba kalau kita baca pendek, la ilaha illallah. Sungguh Tuhan selain Allah. Oh. Asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Aku bersaksi sungguh Tuhan selain Allah. Berarti sungguh ada Tuhan selain Allah. Gara-gara terbaca yang ini. Nah. Jadi ini hati-hati nih. Ya. Jangan mentang-mentang cepat nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Ini bedanya. Jadi la ilaha illallah. Nah, ininya jangan sampai ketinggalan nih, karena ini artinya tidak. Nah, kalau cuma lam aja sungguh. Apa itu biasanya khutbah dengan itu? Wala zikrullahi akbar. Nah, wala zikrullahi akbar. Wala zikrullah. Nah, kita tuliskan ya. Kalau kita misalnya khutbah Jumat ya kan? Wala zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar ya. Nah, ini bacanya harus pas nih. Wala zikru. Wala zik ya, bukan wala. Wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah, berzikir kepada Allah akbar, paling besar. Maksudnya paling besar, amalannya paling besar, nilainya, pahalanya paling besar. Tapi kalau kita baca wala zikrullah, tambah sedikit aja. Dan bukanlah, dan tidaklah zikir kepada Allah itu pahalanya besar. Nah, berarti malah mengubah gara-gara nambahin satu alif. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya kita itu disuruh kalau membaca Al-Quran itu disuruh tahsin ya, belajar tahsin. Jadi pas, panjang pendeknya itu pas. Kalau nanti meleset bisa terubah artinya. Nah, itulah kita pentingnya menuntut ilmu ya sambil belajar. Sampai di mana tadi? Waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan ini ingat ya. Enggak. Oh, kalau amin nanti itu ada lagi ya. Amin tuh sebenarnya ada lagi tuh. Panjang lagi kita. Amin. Nah, ya walaupun kalau kondisi tertentu yang percaya amin. Nah, ini ada alifnya. Amin. Amin artinya kita meminta kepada Allah supaya dikabulkan. Tapi kalau cuman amin nggak ada ininya, artinya apa tuh? Terpercaya. Terpercaya. Amin gitu aja. Amin. Amin. Sebenarnya ada juga istilah sehari-hari lah yang sebenarnya itu belum sesuai dengan kaidah Arab ya, tapi itu sudah lazim sekali. Ini juga yang sempat viral, mumpung masih
Kita bahas misalnya ketika kita mengucapkan kata insya Allah ya. Insya. Ini memang masuk dalam kamus bahasa Indonesia resmi ini ya, sudah ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arabnya agak kurang tepat. Nah, insya ini kan bergabung ya. Nah, ini kalau ditulis sebenarnya begini. Ya. Insya. Insya ini bisa artinya agak bisa ciptaannya, bisa juga pembuatan bisa ya. Kalau insya ya, insya yang seperti ini. Ini kalau mengikuti tulisan ini sebenarnya insya ini tulisannya begini. Nah, sementara yang dianjurkan dalam Al-Quran itu apa? Ini artinya jika. Sya ada alif, a ada hamzah. Berkehendak. Allahu. Nah, ini yang benar. Insya Allah. Memang dibaca juga insya'a. Insya'a. Memang agak ini ya, agak panjang ya. Insya'a Allah. Tapi ya memungkinkan saja dibaca insya Allah. Gitu. Allah. Nah, ini kalau kita mengucapkan insya Allah. Itu benar. Jika Allah berkehendak. Karena ada tuh ayatnya. Ya kan? Tapi kalau kita menyebut insya Allah, ini artinya saya agak nemukannya agak susah ini. Kalau ansya memang ada ya. Ansya itu artinya penciptaan Allah, menciptakan Allah, menciptakan, membuat Allah. Nah, kalau insya ini agak saya belum ketemu lagi maknanya itu. Tapi orang-orang zaman sekarang itu kok bisa kemudian menulisnya dengan kata seperti ini. Ini padahal ini kalau mengikuti ini adalah insok. Kenapa orang pakai kayak gini? Ini gara-gara bahasa Inggrisnya mulai masuk nih. Coba jangan lupa like, comment, share. Share-nya ini. Padahal ini logat Inggris ini, bukan bahasa Indonesia. Malaysia. Ini kalau orang Inggris pas saja, tapi kalau orang Indonesia nggak cocok. Nah, sehingga kalau kita menulis insya Allah dalam bahasa Indonesia, itu usahakan begini. Yang lebih tepatnya ya spasi sya'a Allah. Nah, memang lebih pasnya sebenarnya di sini ada tambahan begini. Cuma ini kada apa-apa dimaklumi. Ini lebih mendekati. Nah, insya Allah gitu. Jika Allah berkehendak. Malam ini ke pengajian malam Rabu ya. Insya Allah. Ya, memang agak panjang ya. Tapi setiap satu huruf yang kita ucapkan itu mengandung pahala. Bahkan kata Rasulullah, engkau mengucapkan alif lam mim itu alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Mudah-mudahan kalau kita nulis benernya juga setiap ini 2 pahala, ini 3 pahala, ini 5 pahala. Kayak gitu. Ya memang agak repot ya. Agak repot. Enak yang kayak gini ya. Enggak terbiasa. Ya, itu. Bahasa penyesuaian. Sama kayak tadi kan. Belum tahu. Nah, itu yang lebih tepat. Pasnya. Sama kayak tadi nasir. Nah, kita kan terbiasa nasir. Padahal kalau bahasa Arabnya ada maknanya nasir. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau soal nama itu kan nggak terlalu masalah ya. Yang kayak gini aja, yang nanti ya mudah-mudahan kita dimaafkan lah. Kan nggak ada niat kita untuk mengubah ya, cuma karena ketidaktahuan saja. Insya Allah. Jika Allah berkehendak. Ada ayatnya itu dalam Al-Kahfi ya, di surah Al-Kahfi ada itu. Jadi janganlah kalian, kata Allah, mengatakan oke, besok saya lakukan. Tapi katakanlah
jika Allah berkehendak. Artinya jangan mendahului Allah. Besok datang ya, sip, saya pasti datang. Wah. Tapi kita ini pulang taubah pulang, anulah ke rumah lah kita saruan ya. Insya Allah bujuran lah datang. Bila insya Allah dikira kada datang, insya Allah aja. Ini dikira kada datang, bila insya Allah bujuran lah. Malam, pekan depan malam Rabu kita kajian Sirah Nabawiyah, datanglah. Insya Allah bujuran ya. Bujur datang ya. Harusnya kan itu. Jadikan alasan insya Allah. Sama kayak orang ngucapin assalamualaikum lah, ini apa aja jawabannya sudah di muka rumah assalamualaikum. Lewati aja. Nah iya. Gara-gara itu Bang masalahnya. Assalamualaikum lewati aja. Nah itulah. Ya sedikit-sedikit kita belajar mengenal beberapa istilah sambil memperbaiki. Ya mudah-mudahan kita bisa bersikap yang benar lah ya. Siap malam Rabu depan kajian Sirah Nabawiyah. Siap ikut? Nah, iya. Sip, mantap dah. Alhamdulillah. Masuk. Oke. Ya, itu memang penulisannya tuh anla, yang artinya bahwa tidak ada. Cuman kalau dalam ketentuan membaca Al-Quran ataupun membaca Arab itu memang anla itu digabung ya, idgham, namanya idgham bigunah ya. An-la. Nah ini memang digabung. Memang tulisannya an-la. Tapi cara membacanya dia harus dilebur namanya. Menjadi seolah-olah tulisannya seperti ini. Nah, jadi nunnya dimasukkan ke dalam lam. Jadi harus dibaca Allah. Nah, dibaca Allah. Itu kaidah memang pelafalannya, pengucapan maksudnya. Jadi jangan dipakai yang ini, walaupun maksudnya sebenarnya ini. Maksudnya aja ini. Ini maksud, tapi dalam pengucapan, dalam membacanya harus seperti ini. Allah. Nah, ya. Kalau dibaca pendek berarti nanti bisa berubah. Yang tadi. Nah, kan yang benar itu adalah la ilaha illallah. Ya. Di sininya an. Nah, ini kan harusnya Allah, apalagi pakai baris begini ya. Allah ilaha illallah gitu kan. Kalau dibacanya pendek berarti terubah nanti artinya. Asyhadu Allah. Nah, ini yang berubah nanti tulisannya seperti ini. Ilaha. Jadi begini nanti kalau dibaca asyhadu alla ilaha. Nah, itu terubah nanti. Nah. Kalau artinya ini berubah. Kalau kita menggunakan yang pendek berarti asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi bahwa sungguh ada Tuhan selain Allah. Nah, itu sebaliknya berarti kita kalau memahami makna itu sampai ke hati malah artinya syirik kita.
Ya itu sebenarnya. Nah, itu malah sebaliknya. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau beliau nggak tahu itu ya itu padahal nggak berbahaya itu. Kalau ini kan benar, sungguh tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan cuma Allah. Kalau diubah, sungguh ada Tuhan selain Allah. Berarti ada Tuhan lain dong selain Allah. Nah, ini malah merusak makna. Iya itu Bang. Merajuk. Ada lagi yang jadi ajan lah. Seru. Boy ke sini karena atau videonya diperlihatkan ya lo. Itu Bang. Ya kurang lebihnya begitu. Ya kalau nggak tahu ya dimaafkan lah. Cuma ya nanti bermasalahnya kenapa dia nggak belajar itu aja. Nah kita yang sudah tahu hindari itu. Kalau bisa diberitahu ya diberitahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah. Oh udah jam 10. Nggak ada lagi ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ya nasihatnya lah. Iya. Ya sementara itu yang kita bisa kaji malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian sampean semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh iya, Ustaz Saimi monggo dipimpin doanya, doa pahmil Quran ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran hudan wa rahmah. Allahumma inna minhu nasina wa'allimna minhu ma jahiluna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya demikian kajian kita malam hari ini. Mari ya kita sama-sama akhiri dengan baca istighfar dan doa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.